Pagi, pagi. Saya, pagi. 1, 3. Ketemu lagi dengan Om Joko di Belayang Bendungan bersama Pak Bambang. Nah, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Oke, pagi happy. Teman-teman, saya mengenal beliau ini sudah sejak saya SMA. Pak Bambang waktu itu dinas di Bendungan Sempor dan juga di Bendungan Wadas Lintang. Silakan Pak Bambang bisa minimal perkenalan, kedua ini pembangunan atau perkembangan bendungan di Indonesia. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Om Joko. Terima kasih. Tahun 78 saya masuk Sempor. Oh 78. 78. Nah, Sempor itu sudah selesai pada waktu itu. Tapi kami memulai desain visibilitas tadi dan lain-lain sampai didesain sampai lelang untuk bendungan Wadas Lintang. Yes. Sempor itu bendungan yang saya amat nikmati gitu ya. Karena dari sisi pengadaannya gitu ya, pelaksanaannya itu ya seperti biasa zaman dulu memang mengandalkan dana pinjaman, dana luar negeri, dananya dari Jepang. Terus bersamaan dengan itu bareng juga Karangkates. Oh, teriringan ya Pak? Ya kira-kira begitulah. Dua-duanya dapat dana dari Jepang, tapi modelnya beda. Yang Jepang, yang di Sempor itu dilelang, yang di Sutami itu diswakelolakan. Nah, saya nggak tahu bagaimana. Mungkin dibuatlah studi bagaimana perbandingan yang paling bagus di Indonesia. Rupanya setelah itu model Sempor ini diikuti karena saat ini selalu bendungan-bendungan dilelangkan. Tetapi memang begitu, pertama kali Jepang itu berada di Sempor dan di Karangkates itu sama-sama mereka tuh selalu ada ya udangnya lah gitu ya. Jadi udang di balik batunya itu mereka membawa tim-tim ahli mereka untuk belajar untuk belajar di Sempor. Sebenarnya diskusinya ya mereka ada yang senior, ada yang gitu, tapi pada prinsipnya mereka itu mengambil kesempatan memberikan pinjaman itu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan hasil-hasil yang bisa digunakan untuk memajukan negara mereka. Oke, sangat menarik nih Pak Bambang tadi cerita masalah Sempor dengan kaitannya dengan sumber daya manusia. Tapi yang menariknya adalah Wadas Lintang. Dengar-dengar di sana apa istilahnya ada wetor ya Pak ya? Oh iya. Nah, boleh cerita sedikit Pak dengan Wadas Lintang itu? Ya, sebetulnya secara material Sempor dan Wadas Lintang itu mirip-mirip. Cuma di Sempor itu materialnya untuk pemadatannya dicampur, blending antara clay dan pasir. Kami membuat desain swaklola, kami rencananya bikin spesifikasi juga seperti itu. Sampai dilelang pun materialnya juga blending sebetulnya. Tetapi orang-orang Amerika tuh tidak sama persepsi pendapatnya dengan orang-orang Jepang. Nah, orang Amerika yang kemudian konsultannya karena dananya juga dari ADB, tapi duitnya kira-kira banyakan Amerika lah gitu ya. Kalau tadinya juga ADB tetapi dananya main terutama dari Jepang, ini dari Amerika. Nah, konsultan Amerika tidak setuju dengan blending itu karena tidak bisa menjamin keseragaman, homogenitas. Nah, kalau tidak mungkin, dikhawatirkan ada lapisan-lapisan pasir yang permeable yang membuat piping, membuat tembesan yang membahayakan keamanan bendungan, sehingga kemudian dilakukan pemadatan basah. Nah, kalau kita pemadatan basah nanti kita kelamaan Pak. Iya, very technology. Kelamaan, dan teman-teman saat ini Bendungan Wadas Lintang adalah bendungan tertinggi
125 meter. Hmm. Dan teman-teman, Pak Bambang kalau cerita wet core nanti harus khusus, kelas khusus. Nah, dan beliau sudah keliling kemana-mana, dan saya ingat kenal Bapak Bambang itu waktu sebagai Kasubdit SDW. Nah, itu setingkat Kasubdit aja, sungai, danau, dan waduk. Iya. Bahkan ABSDW. ABSDW, apa Air itu? baku, sungai, danau, dan waduk. Itu cuma setingkat Kasubdit. Kalau sekarang direktorat ya, direktur. Nah, Pokoknya repot lah waktu itu. Saya tahu lah kerepotannya kayak apa Pak Bambang. Di dalam perjalanan Pak Bambang sudah ke Sulawesi, sudah ke Serayu Opak, dan juga terakhir di mana Pak Bambang? Saya di Serayu Opak, tikus air. Tikus air. Tikus air, saya kapus air terakhir. Nah, kalau cerita Pak Bambang, autobiografinya bisa setebal ini. Iya. Namun kita kebetulan saat ini beliau salah satu anggota Komisi Keamanan Bendungan. Pak Bambang bisa cerita dong Komisi Keamanan Bendungan terkini dan harapan ke depan. Oke, gini aja ya. Saya ingin membagi periodisasi pembangunan bendungan di Indonesia. Awalnya kita akan pakai dana pinjaman, ya. Terus kemudian ya kayaknya ADB, World Bank, entah IMF kaitannya apa, tapi semuanya itu mengupayakan mereka memasarkan uang mereka, sehingga di Indonesia itu terpatri bahwa bendungan itu mahal dan harus pakai dana pinjaman. Karena itu setiap tahun tuh bendungan dibikin ya cuma 2 biji, 3 biji, bahkan setelah katakan tahun 80 lah, ya nggak ada lagi bendungan, tidak ada lagi pembangunan bendungan. Tetapi teman-teman di Indonesia merasakan setelah bikin bendungan kan kita tetap butuh itu reservoir itu, ya. Nah, karena itu disiasati bikin embung aja, gitu. Reservoir itu kemudian dibikin tidak terlalu besar gitu ya. Tetapi tidak terlalu besar itu juga mepet dengan yang besar. Ya, tingginya 14,5 meter dari batas 15 meter minimum untuk bendungan besar. Jadi embung-embung kita yang sudah dibikin dari tahun 90-an setelah itu ya, 90 sampai katakanlah 2000 lebih. Itu bentuknya seperti itu. Ya. Nah, periode ketiga, periode ketiga adalah periode yang luar biasa. Saat ini ya Pak ya? Ya, yakni pembangunan bendungan dengan mandiri. Oke. Jadi dengan APBN dan nekatnya itu, wah ini teman-teman ahli bendungan banyak yang kritik. Jangan-jangan begini, jangan-jangan gitu. Tetapi Pak Jokowi dengan kepercayaan APBN-nya, ya, dan Pak Menteri dengan kepercayaan, oke, mari kita jalan terus. Dan ada Komisi Keamanan Bendungan. Ya, sebelum itu, saya belum akan ngomong Komisi Keamanan Bendungan dulu. Tetapi, mari kita jalankan. Nah, habis itu Pak Jokowi, semuanya khawatir. Semua tamengnya ada di Komisi Keamanan Bendungan ya jadinya ya, karena orang-orang meragukan bagaimana visibilitas tadi tidak dilakukan, proses-prosesnya tidak dilakukan secara baik, ya, desain copy paste tanpa metodologi. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Semuanya itu dilewatkan auditnya itu melalui ke anggota Komisi Keamanan Bendungan. Nah, ini Komisi Keamanan Bendungan jadi mohon maaf jadi kami memang merasa amat berat waktu itu, tetapi Pak Husni Sabar CS itu juga sudah orang yang amat berpengalaman di dalam bidang bendungan. Semua anggota-anggotanya juga orang-orang yang sudah berpengalaman di situ. Kami dipercaya untuk menjadi tameng mengaudit desain, pelaksanaan sampai operasinya supaya bendungan ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah periode yang akhir ini
kita mendapatkan mendapatkan apa namanya ya, problems atau kesempatan, bahkan opportunity, namanya challenge gitu ya, challenge, peluang, tantangan-tantangan, karena di situ tuh ada bendungan baru dan kita harus meneliti bendungan-bendungan yang sudah dibangun sejak 1900-an. Sehingga proses tadi ya, izin operasi ya Pak? Iya. Nah, kami mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi. Kalau dibilang orang-orang itu, kalau di keamanan bendungan itu kayak diuji gitu ya. Tetapi sebetulnya kami itu pengen belajar banyak sekali dari konsultan-konsultan yang kemudian menyusun dokumen-dokumennya, desain-desainnya, berdasarkan mereka harus buka buku, mereka harus menggali apa saja pengalaman yang dilakukan. Nah, di situ anggota Komisi Keamanan Bendungan mendapat peluang untuk mendapatkan ilmu banyak sekali dari teman-teman konsultan dan teman-teman BWS dan teman kontraktor yang kemudian memberikan ilmunya bersama-sama kami ya. Nah, alhamdulillah dari sini kita bisa mempercayai menghasilkan beberapa konsultan-konsultan, bukan cuma beberapa, banyak ya, konsultan-konsultan yang kemudian mampu kita yakini bisa membuat desain-desain bendungan oleh bangsa Indonesia sendiri. Amin. Ya. Nah, tidak cuma itu. Nah, ini kemudian jadi harapannya Pak ya. Yes. Nah, memang hanya beberapa ya yang biasanya jadi tim leader, yang biasa menjadi pembicara, yang menguasai banyak. Nah, saya memang berharap tim leader ini dibantu tenaga ahlinya dan dibantu lagi oleh asisten-asistennya untuk bisa menyebarkan ilmunya itu turun ke bawah. Ini yang nampak agak tidak mudah ini kelihatannya. Ini ya, alih estafet ya? Iya, karena yang baru-baru itu mempercayakan tim leader aja yang maju, tim leader aja yang bicara, gitu. Nah, yang kelihatan dari sidang-sidang ini, tim leadernya banyak bicara mulai dari pagi sampai sore, tenaga ahlinya tidak terlalu banyak menongol, gitu. Tetapi Pak Aris dan Pak Duki Malindo ya mempunyai ide brilian. Mari kita pecah menjadi breakout room. Pada saat kita sidang-sidang itu ya. Sehingga sidang itu ada umum tim leader bicara, di dalam breakout rooms geologi bicara sendiri, hidrologi bicara sendiri, OP bicara sendiri, RTD bicara sendiri, dan hidromekanikal juga bicara sendiri, sehingga mereka semua terasah untuk bisa beradu argumen, untuk meningkatkan kebolehan para tim ahli, tenaga ahli itu untuk melakukan perbaikan desainnya gitu. Tapi kita juga tidak cuma Komisi Keamanan Bendungan, kami di sini dibantu oleh namanya tenaga ahli paruh waktu. Iya, tenaga paruh waktu. Itu benar-benar mereka yang ahli, yang sekolahnya, belajarnya, kerjanya di bidang itu. Siap. Sehingga Komisi Keamanan Bendungan itu terbantu sekali oleh Dr. Wani yang ahli begawati hidrologi ya. Kalau Pak Joko ini begawan belayang gitu ya. Kalau Bu Wani itu begawati hidrologi gitu. Siap. Ada lagi Pak Daryanto dari geologi. Mereka ahli-ahli yang memang ilmunya begitu, prakteknya juga begitu, memberikan masukan-masukan kepada Komisi Keamanan Bendungan, yang pada umumnya Komisi Keamanan Bendungan itu di samping mereka berpengalaman di bidang bendungan, mereka juga biasanya mempunyai pengalaman manajemen dalam PU dan lain-lainnya lah kira-kira ya. Sehingga memang ada apa namanya kekurangannya Komisi Keamanan Bendungan itu didukung oleh tim-tim ahli itu yang kemudian insya Allah menghasilkan bendungan-bendungan yang benar-benar bisa aman, bermanfaat dan berumur panjang. Terima kasih Pak Bambang. Ini saya kira belayang jilid 1 ya Pak ya? Jilid yang belum dulunya? Enggak, maksudnya khusus Pak Bambang ini jilid 1. Nanti berikutnya bisa cerita yang lain. Kebetulan ini singkat, padat, dan mantap.
Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Om Joko karena sudah dibilang mantap. Oke, Ya. terima kasih. Dream come true, be happy. Dan Be happy. Be happy. Dan hati-hati teman-teman, tidak harus like, subscribe maupun komen. Terima kasih.